Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Berjumpa lagi dengan saya Afifah Yulanti dari kelompok 78 KKN 72 UPN Veteran Yogyakarta. Ya, pada siang hari ini saya akan menyelenggarakan webinar dengan tema edukasi menghadapi fase new normal. Nah, tema ini saya ambil karena memang sesuai dengan yang sedang kita hadapi saat ini, yaitu kita sedang berada di fase new normal. Nah, webinar ini dibagi menjadi 2 sesi. Pada sesi pertama ini kita akan membahas tentang pengertian new normal dan new normal starter pack. Kemudian untuk sesi selanjutnya kita akan membahas tentang protokol new normal. Baik, untuk materinya bisa kalian simak di PPT yang sudah saya share di WhatsApp group ya teman-teman. Oke, kita langsung mulai saja. Yang pertama kita memasuki pengertian new normal. Nah, menurut kalian new normal atau normal baru itu apa sih? Apakah new normal itu sudah benar-benar 100% kita terbebas dari corona, atau kita harus tetap mematuhi protokol COVID? Nah, ini masih banyak yang salah paham, karena memang banyak yang beranggapan kalau new normal itu kita sudah berada di fase seperti semula, padahal kan nggak sepenuhnya ya. Bahkan kadang saya sendiri atau mungkin kalian juga merasakan seperti itu. Namun kita juga tidak boleh lalai. Kasus-kasus corona ini juga semakin bertambah di beberapa daerah. Oleh karena itu kita juga harus semakin waspada dan tetap mematuhi protokol. Nah, di sini juga disebutkan dari beberapa sumber yang saya temukan bahwa new normal itu pertama merupakan skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan dan sosial ekonomi. Karena memang yang paling berdampak itu di bidang kesehatan dan sosial ekonomi. Kan memang zaman sekarang itu sedang masa-masa sulit ya bagi semua orang, di mana yang kehilangan pekerjaan akibat COVID ini, ataupun bagi yang sudah terserang COVID itu juga perlu penanganan khusus ya. Kemudian pengertian yang kedua adalah hidup sesuai protokol kesehatan untuk mencegah virus corona. Ya, memang kita secara bertahap itu mulai beraktivitas seperti semula, namun tidak melupakan protokol COVID seperti itu. Jadi garis besarnya new normal itu merupakan kegiatan yang secara bertahap akan dimulai seperti semula, namun tetap memperhatikan protokol COVID-19 dengan harapannya kasus corona ini akan semakin menurun seperti itu. Next kita akan membahas tentang new normal starter pack. Dari berbagai sumber sudah banyak yang menyebutkan apa saja sih new normal starter pack itu. Di sini saya rangkum menjadi 7 yang sekiranya wajib untuk dibawa. Yang pertama ada masker. Masker memang sangat wajib, bahkan dari awal terjadinya corona kita sudah diwajibkan menggunakan masker untuk melindungi mulut dan hidung kita, terutama kalau kita sedang berada di luar. Nah, itu kan kita berkontak dengan orang lain gitu. Nah, untuk antisipasi penyebaran virus maka kita diwajibkan untuk menggunakan masker. Kalaupun kalian merasa pengap, boleh nanti dibuka sebentar, nanti kalian pakai lagi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah hand sanitizer. Nah, ini juga penting karena misal di tempat umum tidak ada tempat untuk mencuci tangan, nah kita bisa menggunakan hand sanitizer. Tapi sekarang di tempat umum pun juga sudah banyak yang menyediakan khusus untuk cuci tangan seperti itu. Jadi untuk berjaga-jaga saja ya kalau hand sanitizer, karena memang lebih berkhasiat lagi itu kalau kita cuci tangan pakai sabun air mengalir. Jadi pokoknya jangan lupa untuk selalu memakai masker dan rajin-rajin cuci tangan ya teman-teman. Nah, yang ketiga ada tisu. Nah, tisu ini juga penting karena kalau untuk di tempat umum nih, misalnya di restoran, di tempat-tempat makan gitu. Nah, misal di sana nggak ada tisu atau tisunya pas habis, nah kita kan sudah membawa cadangan, itu bisa digunakan untuk membersihkan sendok garpunya atau mungkin membersihkan meja yang kita gunakan seperti itu. Atau bisa juga tisu itu digunakan untuk lap tangan kita setelah mencuci tangan, karena ya kayaknya nggak mungkin juga kan kalau kita tuh mau pakai lap
up secara bergantian dengan orang lain, karena kan itu sama saja. Nah, jadi siap-siap saja untuk selalu membawa tisu di tas kita. Next ada vitamin. Nah, vitamin ini juga penting ya, karena untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Vitamin itu nggak harus yang seperti dijual di apotek-apotek itu kok. Kita bisa menggunakan vitamin alami, misalnya makan sayur-sayuran dan buah-buahan, makan makanan bergizi, kemudian mungkin minum jus jeruk seperti itu. Jus yang lain juga bisa, tinggal sesuka kalian aja mau dibuat seperti apa. Yang penting tetap dijaga kesehatan. Kita memang harus pintar-pintar mengatur pola makan kita, pola hidup kita, agar kita selalu sehat dan terhindar dari virus COVID. Next ada tas. Nah, tas ini penting ya, karena untuk menaruh barang-barang kita. Gak harus tas yang besar, cukup tas kecil aja seperti sling bag itu untuk menaruh barang-barang pribadi kita. Dan tasnya kan simple untuk dibawa kemana-mana. Jadi begitu kita pergi, kita juga nggak perlu kerepotan membawa banyak barang. Cukup dengan tas kecil itu sudah memuat barang-barang yang kita perlukan seperti itu. Kemudian ada peralatan ibadah. Nah, ini khususnya buat teman-teman yang beragama muslim ya, biasanya untuk teman-teman putri deh contohnya. Itu kan biasanya kalian lagi di jalan, terus pas waktu sholat terus mampir ke masjid. Nah, memang sekarang di masjid-masjid itu sudah tidak menyediakan peralatan ibadah lagi, sudah sangat minim, dikarenakan kan yang datang ke masjid itu banyak, dan pastinya nanti peralatan ibadahnya itu akan digunakan secara bergantian. Kita tidak tahu riwayat orang yang menggunakan sebelumnya itu membawa COVID atau enggak, seperti OTG atau orang tanpa gejala seperti itu kan. Nah, sebaiknya kita membawa sendiri yang sudah jelas kita bawa dari rumah, sudah jelas kebersihannya juga. Jadi kita selalu jaga-jaga membawa peralatan ibadah sendiri. Kalau yang putri ya mukena, kalau yang putra ya mungkin sarung seperti itu. Kemudian yang terakhir ada helm pribadi. Nah, ini digunakan untuk teman-teman yang suka menggunakan jasa ojek online. Biasanya memang disediakan helm ya dari drivernya, tetapi kan berhubung kondisi saat ini sebaiknya kita membawa helm sendiri dari rumah yang kita biasanya gunakan seperti itu. Nah, jadi sebaiknya membawa sendiri agar lebih aman. Ini memang kita di dalam kondisi seperti ini itu harus menyiapkan segala sesuatunya dari rumah, menyiapkan sendiri seperti itu teman-teman, harus siap siaga ya. Jadi memang dengan normal ini kita harus tetap waspada, jangan sampai lalai. Jadi mungkin di sesi 1 ini yang dapat saya sampaikan. Kalau kalian ada pertanyaan, kritik saran, dipersilakan langsung chat saja di WhatsApp group. Demikian, apabila saya ada salah kata